Halo semuanya, balik lagi sama aku Kaizi. Kali ini kita bakal ngebahas alur cerita One Piece Arc Isbu Saga, yaitu awal dari perjalanan Monkey D. Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut. Tapi, aku cuman bakal fokus ke inti ceritanya aja. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya eksekusi Raja Bajak Laut Gold Roger. Sebelum dieksekusi, Roger mengumumkan bahwa ia telah menyembunyikan seluruh harta legendarisnya, One Piece, di suatu tempat di Grand Line. Mendengar pengumuman itu, banyak orang mulai berbondong-bondong menuju Grand Line. Dan sejak saat itulah, era bajak laut dimulai. 12 tahun setelah kematian Goldie Roger, tepatnya di Desa Pusa, hiduplah seorang anak bernama Monkey D. Luffy, yang bercita-cita menjadi bajak laut. Selain itu, ia juga memiliki sosok yang sangat dikagumi, yaitu Akagami no Shanks, Kapten Bajak Laut Akagami. Namun suatu hari, Shanks malah dipermalukan oleh seorang bandit. Bukannya melawan, Shanks dan para krunya justru hanya tertawa. Luffy yang melihat itu merasa kesal dan kecewa. Untuk melampiaskan emosinya, ia memutuskan untuk makan. Namun tanpa sengaja, ia malah memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi, yang membuat tubuhnya menjadi karet. Sejak saat itu, Luffy juga kehilangan kemampuannya untuk berenang. Tak lama kemudian, Luffy mendatangi para bandit agar mereka meminta maaf kepada Shanks. Namun akibatnya, ia malah dipukuli. Sampai akhirnya, Shanks dan krunya datang untuk menolong Luffy. Menyadari dirinya kalah jumlah, ketua bandit itu langsung kabur, sambil membawa Luffy ke tengah laut. Di sana, mereka diserang oleh monster laut. Untungnya, Shanks datang tepat waktu untuk menyelamatkan Luffy. Meskipun ia harus kehilangan satu lengannya. Sejak saat itu, Luffy tak lagi ingin terus mengekor pada Shanks. Ia memutuskan untuk membentuk kru bajak lautnya sendiri, dan suatu hari nanti menjadi Raja Bajak Laut. Mendengar tekad itu, Shanks menitipkan topi jerami kesayangannya pada Luffy, dan memintanya mengembalikan topi tersebut saat ia sudah menjadi bajak laut yang hebat. Beberapa tahun kemudian, sebuah kapal menemukan tong besar yang mengapung di tengah laut. Namun sebelum sempat memeriksa isinya, kapal tersebut lebih dulu diserang oleh bajak laut Alvida. Di tengah kekecauan itu, seorang anak bernama Koby menemukan tong tersebut. Saat dibuka, ternyata di dalamnya adalah Luffy, yang langsung mengalahkan anak buah Alvida. Dari Koby, Luffy mengetahui bahwa selama 2 tahun terakhir, ia dipaksa bekerja oleh Alvida. Padahal, mimpi Koby sebenarnya adalah menjadi angkatan laut. Berbeda dengan Koby yang selalu ragu, Luffy dengan percaya diri mengatakan bahwa ia akan menjadi Raja Bajak Laut. Dari situ, Koby mulai termotivasi untuk mengejar mimpinya. Tak lama kemudian, Alvida muncul bersama anak buahnya. Disinilah Luffy memperlihatkan kekuatan buah iblis Gomu Gomu no Mi, yang membuat tubuhnya menjadi karet. Dengan mudah, ia mengalahkan Alvida dan membebaskan Koby. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah markas angkatan laut untuk menemui pemburu bajak laut bernama Roronoa Zoro. Meskipun dikenal sebagai pemburu bajak laut yang kejam, Luffy yakin Zoro bukan orang jahat. Apalagi setelah mengetahui bahwa ia ditangkap karena melindungi seorang gadis kecil dari ulah Helmeppo, anak Kapten Morgan. Helmeppo memang berjanji untuk membebaskan Zoro, tapi ternyata itu hanya kebohongan. Ia tetap ingin mengeksekusinya. Mendengar itu, Luffy langsung menghajarnya, serta memutuskan untuk membebaskan Zoro dan mengajaknya bergabung. Di sisi lain, Kapten Morgan ternyata juga bukan orang baik. Ia sering bertindak seenaknya dan membuat warga takut padanya. Tak lama kemudian, Luffy berhasil mendapatkan kembali pedang Zoro. Keduanya pun bekerja sama melawan Morgan dan anak buahnya. Pada akhirnya, Morgan berhasil dikalahkan, dan Zoro resmi menjadi kru pertama bajak laut topi jerami. Setelah semuanya selesai, Koby akhirnya berani mengejar mimpinya sendiri dan bergabung dengan Angkatan Laut. Sementara itu, Luffy dan Zoro kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju Grand Line. Namun ternyata, kedua orang itu sama-sama buta arah, yang membuat mereka berlayar tanpa tujuan. Karena lapar, Luffy mencoba menangkap seekor burung untuk dimakan. Namun Luffy malah terbawa terbang oleh burung tersebut. Di saat yang sama, seorang gadis pencuri sedang diburu oleh kru bajak laut Buggy, karena telah mencuri peta Grand Line. Tak lama kemudian, Luffy jatuh tepat di dekat gadis itu. Gadis itu langsung berpura-pura menjadi rekan Luffy, lalu kabur meninggalkannya. Para kru Buggy yang mengira Luffy adalah temannya segera menyerang. Namun dengan mudah, Luffy berhasil mengalahkan mereka semua. Melihat kemampuan Luffy, gadis itu kembali menghampirinya dan memperkenalkan diri sebagai Nami. Saat itu, Luffy dan Nami beristirahat di rumah-rumah kosong yang telah ditinggalkan para penduduk. Di sana, Nami mengaku bahwa dirinya adalah pencuri harta bajak laut, sekaligus seorang navigator.
Mendengar itu, Luffy langsung mengajaknya bergabung menjadi krunya. Tapi Nami menolaknya, karena ia sangat membenci bajak laut. Namun karena masih diburu oleh bajak laut Buggy, Nami memanfaatkan Luffy untuk diserahkan ke Buggy, sekaligus meminta bergabung dengan mereka. Dengan senang hati Buggy menyetujuinya. Saat itu, Luffy langsung dimasukkan ke dalam kurungan besi. Buggy juga memamerkan senjata andalannya, yaitu Buggy Dama, yang mampu menghancurkan banyak rumah sekaligus. Dengan kekuatan itu, Buggy yakin suatu hari nanti ia akan menaklukkan Grand Line. Namun Luffy langsung mengatakan bahwa orang yang akan menaklukkan Grand Line adalah dirinya. Merasa kesal, Buggy menyuruh Nami menembakkan Buggy Dama ke arah Luffy. Namun Nami tentu tidak tega melakukannya. Ia bahkan mulai melawan mereka dan memadamkan sumbu meriam yang sudah menyala dengan tangan kosong. Saat ia hampir ditangkap, Zoro datang untuk menolongnya dan langsung terlibat pertarungan dengan Buggy. Dalam pertarungan itu, Zoro berhasil menebas tubuh Buggy hingga terbelah. Namun ternyata Buggy masih hidup meskipun tubuhnya terpisah-pisah karena ia adalah pengguna buah iblis Bara-Bara Nomi. Setelah itu, Buggy berhasil menusuk Zoro dari belakang. Meski terluka, Zoro tetap melawan. Ia bahkan berhasil membalik Buggy Dama ke arah Buggy dan anak buahnya. Lalu Nami langsung menyalakan sumbunya. Dengan ledakan meriam itu, mereka pun segera kabur untuk mencari tempat yang aman terlebih dahulu. Setelah berhasil kabur, mereka bertemu Pak Mayor dan seekor anjing penjaga bernama Susu. Pak Mayor kemudian membawa Zoro ke rumahnya untuk beristirahat, sekaligus menceritakan tentang Susu, yang selalu menjaga toko peninggalan majikannya, yang telah meninggal. Di sisi lain, Buggy yang ternyata masih selamat, mengirim anak buahnya untuk menangkap Luffy dan yang lainnya. Orang itu adalah Moji dan selingannya Richie. Begitu tiba, mereka langsung menghancurkan kurungan Luffy dan membuatnya terpental. Lalu membakar toko yang selama ini dijaga Susu. Melihat semua itu, Luffy segera kembali menghampiri Moji, dan dengan mudah mengalahkan mereka dengan satu serangan. Momen itu membuat Nami mulai sadar bahwa Luffy berbeda dari bajak laut lain, yang selama ini ia kenal. Di sisi lain, Buggy mulai marah setelah mengetahui Moji telah dikalahkan. Ia pun memutuskan menghancurkan kota dengan Buggy Dama miliknya. Di saat yang sama, Buggy Dama ditembakkan ke arah rumah Pak Mayor, tempat Zoro sedang beristirahat. Namun secara mengejutkan, Zoro masih berhasil selamat dari ledakan tersebut. Melihat kotanya dihancurkan, Pak Mayor berniat membalas semua ini dan pergi menuju markas Buggy. Namun tak lama kemudian, Luffy dan Zoro datang untuk melawan bajak laut Buggy. Saat Pak Mayor menolak bantuan mereka, Luffy justru menghajarnya hingga pingsan, karena merasa Pak Mayor hanya akan menghalangi mereka. Setelah itu, Luffy langsung memancing kemarahan Buggy, hingga pria itu kembali menembakkan Buggy Dama. Namun dengan tubuh karetnya, Luffy berhasil memantulkan serangan tersebut. Buggy ternyata masih selamat karena mengorbankan anak buahnya. Setelah itu, ia menyuruh Kabaki untuk menghadapi Zoro. Zoro sempat kesulitan karena Kabaki terus menyerang lukanya. Namun pada akhirnya, ia berhasil mengalahkan Kabaki dengan teknik 3 pedangnya dan menyerahkan sisanya kepada Luffy. Di saat yang sama, Nami diam-diam menyusup dan mencuri seluruh harta karun Buggy beserta peta Grand Line. Sementara itu, pertarungan antara Luffy dan Buggy masih berlanjut. Dalam pertarungan tersebut, Buggy sempat merusak topi jerami milik Luffy. Hal itu membuat Luffy sangat marah, karena topi tersebut adalah benda berharga yang dititipkan Shanks padanya. Mendengar nama Shanks, Buggy langsung mengungkapkan kalau ia sangat membencinya. Karena saat masih berada dalam satu kru, Buggy pernah tak sengaja memakan buah iblis setelah dikejutkan oleh Shanks. Akibatnya, ia kehilangan kemampuan berenang dan tidak bisa mengambil harta karun yang berada di dasar laut. Sejak saat itulah, Buggy tidak pernah memaafkan Shanks. Setelah menceritakan semuanya, Buggy segera mengejar Nami yang kabur sambil membawa seluruh harta karunnya. Namun Luffy segera membantunya, dan lewat kerjasama mereka berdua, Buggy akhirnya berhasil dikalahkan. Setelah semuanya berakhir, mereka berhasil mendapatkan harta karun Buggy, beserta peta Grand Line miliknya. Dan sejak saat itu, Nami mulai bekerja sama dengan Luffy. Tak lama kemudian, para penduduk kota datang dan marah setelah mengetahui bahwa Luffy telah memukul Pak Mayor hingga pingsan. Karena keadaan semakin kacau, mereka bertiga pun terpaksa meninggalkan pulau tersebut. Bahkan, Susu sempat menghadang para penduduk dan membantu mereka melarikan diri. Dan saat mereka kembali berlayar menggunakan kapal milik Buggy, Pak Mayor yang telah sadar akhirnya mengungkapkan terima kasih atas bantuan mereka. Namun Nami langsung kesal setelah mengetahui bahwa Luffy telah meninggalkan setengah dari harta karun mereka di pulau tersebut untuk membantu kota itu. Meski begitu, bajak laut topi jerami akhirnya berhasil mendapatkan seorang navigator. Di tengah perjalanan, Nami merasa perahu kecil mereka tidak cocok untuk berlayar sampai Grand Line.
Karena itu, mereka memutuskan singgah di pulau berikutnya untuk mencari kapal yang lebih layak. Sementara itu, di pulau tersebut ada seorang pemuda bernama Usop yang setiap hari berlari berkeliling desa sambil berteriak bahwa bajak laut akan datang. Namun karena terlalu sering berbohong, tidak ada warga yang mempercayainya. Suatu hari salah satu anak buah Usop memberitahu bahwa ada kapal bajak laut bagi yang mendekati pulau. Awalnya Usop panik, namun setelah tahu kapal itu hanya ditumpangi 3 orang, ia kembali percaya diri dan mengajak anak buahnya menemui mereka. Sesampainya di sana, Usop langsung mengaku sebagai kapten bajak laut dengan 80 juta anak buah. Namun Nami langsung tahu kalau itu bohong, yang membuat ketiga anak buah Usop kabur dan meninggalkannya sendirian. Luffy lalu memperingatkan Usop agar tidak macam-macam dengan bajak laut sungguhan. Usop pun langsung menyerah. Namun ternyata Luffy hanya bercanda, karena ia tahu bahwa Usop adalah anak dari Yasop, penembak jitu bajak laut Akagami. Luffy juga bercerita bahwa Yasop adalah penembak jitu yang hebat, dan sering membicarakan Usop kepada kru Akagami. Mendengar itu, Usop pun merasa bangga dengan ayahnya. Namun saat Nami menanyakan tempat membuat kapal, dan mansion besar yang berada di atas bukit, Usop langsung bersikap aneh dan buru-buru pergi. Tak lama kemudian, ketiga anak buah Usop mengantar Luffy dan yang lainnya ke mansion tersebut. Di sana, mereka memberitahu kalau Usop sering datang untuk menemui seorang gadis yang bernama Kaya, yang sudah sakit selama setahun terakhir. Setiap hari Usop selalu menceritakan kebohongan dan petualangan buatannya untuk menghibur Kaya. Mendengar itu, Luffy merasa kalau Usop adalah orang yang baik. Dan karena ingin meminta kapal kepada keluarga Kaya, Luffy langsung menerobos masuk ke dalam mansion menggunakan kemampuan karetnya. Namun saat sampai di sana, mereka lebih dulu dihentikan oleh kepala pelayan bernama Kurohador. Dia segera menyuruh mereka pergi dan menolak permintaan Luffy. Bahkan mulai menghina Usop sebagai seorang pembohong dan anak bajak laut rendahan. Usop yang marah langsung menghajarnya dan memberitahu kalau ia bangga menjadi anak dari seorang bajak laut. Setelah semua itu, mereka pun meninggalkan mansion tersebut. Di tempat lain, saat Luffy sedang menghibur Usop, mereka melihat Kurohador sedang mengobrol dengan seorang ahli hipnotis bernama Django. Dalam obrolan itu, mereka berencana membunuh Kaya agar Kurohador mendapatkan seluruh warisan keluarganya. Serta, identitas asli Kurohador adalah Kapten Kuro, seorang kapten bajak laut Kuroneko. Mendengar itu, Luffy malah berteriak agar mereka tak membunuh Kaya. Akibatnya, Django mulai menghipnotis Luffy dan membuatnya jatuh dari atas tebing, yang membuat mereka mengira Luffy sudah mati. Selain itu, Kuro juga memberitahu Usop kalau dirinya akan menyerang pulau ini bersama anak buahnya besok. Mendengar itu, Usop segera berlari memperingatkan warga desa. Namun karena Usop dikenal sebagai pembohong, tidak ada satu warga desa pun yang percaya padanya. Bahkan ketika ia memperingatkan Kaya, dia tidak percaya padanya. Usop sempat berniat membawa Kaya secara paksa, namun Kaya menolaknya dan menampar Usop. Bahkan sekarang, Usop menjadi kejaran seluruh warga desa. Di sisi lain, Zoro dan Nami yang sudah menemukan Luffy segera membangunkannya. Saat bangun, Luffy memberitahu kalau Kuro akan menyerang pulau ini. Jadi mereka berniat membantu Usop untuk melawan bajak laut Kuro. Mereka pun mulai menyusun rencana dengan menunggu para bajak laut itu melewati area yang paling mudah dilewati. Bahkan menyiapkan minyak untuk jebakan mereka. Namun setelah menunggu lama, bajak laut itu tak kunjung lewat. Sampai Nami mendengar suara dari arah lain, yang mana bajak laut itu menyerang dari dermaga yang sama dengan kapal mereka berlabuh. Luffy segera bergegas ke sana, yang langsung disusul oleh Usop. Namun saat Nami berniat menyelamatkan hartanya di kapal mereka, ia tergelincir minyak. Namun karena berpegangan pada Zoro, yang terjatuh malah Zoro, dan Nami langsung meninggalkannya. Di sana Usop sudah sampai lebih dulu dan menghalau mereka, sementara Zoro masih terjebak. Sedangkan Luffy malah kesasar. Tak lama Nami datang dan membantu Usop untuk melemparkan jebakan. Namun karena salah melempar, mereka malah terjebak sendiri, yang membuat Usop dan Nami dihajar. Para bajak laut Kuroneko pun berhasil memasuki pulau. Untungnya, Luffy dan Zoro datang dan membuat mereka semua terpental. Django lalu menghipnotis semua anak buahnya agar menjadi lebih kuat. Tapi karena Luffy juga terkena hipnotis, dia juga menjadi tambah kuat dan berhasil mengalahkan mereka semua. Karena Luffy sudah di luar kendali, Django pun menghipnotisnya, yang membuat Luffy tertidur. Tak lama keluar Nyaban bersaudara yang langsung menyerang Zoro, bahkan menjauhkan kedua pedang miliknya. Melihat Zoro sedang kesusahan, Nami berusaha mengambilkan pedang miliknya. Namun sayangnya, Django lebih dulu menyerang Nami. Di tengah situasi genting itu, Kuro datang dalam keadaan marah. Di tempat lain, Kaya mendapati pelayannya, Mary, sudah terluka karena telah diserang oleh Kuro. Setelah mengetahui kebenarannya,
Kaya memutuskan berbicara langsung dengan Kuro. Di pertarungan itu, Kuro menyuruh Nyaban untuk segera mengalahkan Zoro. Namun Nami yang punya kesempatan segera memberikan pedang milik Zoro, yang membuatnya bisa mengalahkan Nyaban bersaudara. Selain itu, Nami juga membangunkan Luffy agar ia mengurus sisanya. Tak lama datang Kaya yang membuatnya diserang oleh Kuro. Beruntung, Usopp masih sempat menolongnya. Dan saat Usopp hampir dihabisi, Luffy segera menghajar Kuro dari kejauhan. Bahkan saat Kuro terjatuh, 3 bocil anak buah Usopp datang dan menghajarnya. Saat itu Kuro segera bangkit. Ia langsung menghajar Usopp dan menyuruh Jango menangkap Kaya beserta 3 bocil itu. Namun atas perintah Usopp, 3 anak buahnya membawa Kaya lari dari sana. Zoro lalu membawa Usopp untuk mengejar Jango, sementara Luffy melawan Kuro seorang diri. Dalam pertarungan itu, Luffy berhasil memojokkan Kuro, bahkan ketika Kuro mengeluarkan jurus andalannya. Luffy berhasil menangkapnya dan menghajar Kuro, sekaligus mengusir bajak laut Kuroneko dari pulau itu. Di sisi lain, Usopp yang akhirnya melihat Kaya segera menyelamatkannya dengan menembak Jango menggunakan ketapelnya. Dan akhirnya Kaya berhasil diselamatkan. Meskipun semuanya sudah aman, mereka memutuskan merahasiakan ini dari para penduduk desa. Setelahnya, Usopp membubarkan kelompok bajak lautnya. Karena sekarang ia ingin menjadi bajak laut yang sebenarnya. Dan menyuruh semua anak buahnya untuk mengejar cita-cita mereka masing-masing. Di tempat lain, untuk mengucapkan terima kasih, Kaya memberikan kapal jenis karapel kepada bajak laut topi jerami yang bernama Going Merry. Tak lama kemudian Usopp datang dan juga berpamitan dengan Kaya sekaligus dengan Luffy. Namun Luffy justru mengajaknya bergabung dengan mereka. Dan dengan ini Usopp pun resmi bergabung dengan bajak laut topi jerami. Setelahnya Merry bercerita kalau alasan Usopp terus berteriak bajak laut akan datang karena saat kecil ia berharap ayahnya pulang karena ibunya sedang sakit parah. Namun sang ibu tahu kalau ayah Usopp tidak akan pernah pulang. Meski begitu, ia bangga telah menjadi istri bajak laut sampai akhir hidupnya. Dan itulah awal mula Usopp sering berteriak untuk menutupi kesedihannya. Bahkan sekarang, saat Usopp sudah pergi menjadi bajak laut, kebiasaan itu diteruskan oleh 3 bocil anak buahnya. Di perjalanan bajak laut topi jerami, mereka mulai membuat lambang bajak laut. Dan yang menggambarnya adalah Usopp. Lalu, kita dibawa ke masa kecil Zoro. Saat itu, ia datang ke sebuah dojo dan menantang ketua dojo tersebut. Jika menang, dojo itu akan menjadi miliknya. Namun jika kalah, ia akan menjadi murid dojo itu. Tantangan itu diterima, tapi yang bertarung adalah putri pemilik dojo yang bernama Kuina. Namun dalam pertarungan tersebut, Zoro dengan mudah dikalahkan. Sejak saat itu, Zoro terus berlatih demi mengalahkan Kuina. Meski kemampuannya semakin meningkat, ia tetap tidak pernah berhasil menang melawannya. Bahkan sampai 2000 kali. Di sisi lain, Kuina juga terus berlatih, karena bercita-cita menjadi pendekar pedang terkuat. Namun ayahnya mengatakan bahwa perempuan tidak mungkin menjadi yang terkuat, yang membuat Kuina merasa sedih. Tak lama Zoro kembali menantangnya, tapi kali ini menggunakan pedang sungguhan. Kuina menerima tantangan itu, dan memakai pedang Wado Ichimonji. Pertarungan mereka berlangsung sengit, namun pada akhirnya Zoro kembali kalah. Saat itu Zoro merasa sedih karena selalu kalah. Namun Kuina memberitahunya bahwa saat dewasa nanti ia akan menjadi lebih lemah dari laki-laki. Namun Zoro tidak setuju. Menurutnya, perempuan maupun laki-laki sama-sama berhak bermimpi menjadi pendekar pedang terkuat. Malam itu, mereka pun berjanji bahwa salah satu dari mereka harus berhasil menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Namun beberapa hari setelahnya, Zoro justru mendapat kabar bahwa Kuina telah meninggal. Ada yang mengatakan ia terpleset di gudang, meski kebenarannya tidak pernah diketahui. Sejak saat itu, Zoro berlatih semakin keras demi memenuhi janji mereka. Melihat Zoro terus menahan kesedihannya, sang guru akhirnya mengajaknya berbicara. Ia berterima kasih karena Zoro sudah membuat Kuina semakin bersemangat berlatih. Namun di sisi lain, ia juga sedih melihat Zoro seperti ini. Saat itu Zoro menangis dan meminta Wado Ichimonji milik Kuina. Ia berjanji akan menjadi pendekar pedang terkuat, agar namanya bisa terdengar sampai ke surga. Sang guru pun menyerahkan pedang itu dan menitipkan impian Kuina kepada Zoro. 8 tahun kemudian, Zoro berpamitan kepada gurunya dan memulai perjalanannya. Kita lalu kembali ke masa sekarang. Zoro terbangun karena suara meriam yang ditembakkan Luffy dan Usopp. Tak lama setelah itu, kapal mereka didatangi oleh seorang pria yang ternyata dikenali Zoro sebagai Johnny, adik seperguruannya. Alasan Johnny datang ke sana karena Yusaku, partnernya, sedang sakit. Bahkan sebelumnya mereka sempat ditembaki meriam random saat sedang beristirahat.
Ya, kalian tahulah ini ulah siapa. Awalnya semua panik, karena kondisi Yosaku terlihat sangat kritis. Namun Nami langsung menyadari kalau penyakitnya ternyata cuma sariawan dan panas dalam. Setelah diberi jeruk nipis, Yosaku pun langsung kembali sehat seperti biasa. Jody dan Yosaku sendiri adalah pemburu bajak laut. Dan untuk sementara, mereka memutuskan ikut berlayar bersama kru topi jerami. Karena tidak ingin mengalami masalah kekurangan gizi seperti Yosaku, Luffy memutuskan mencari seorang koki. Johnny lalu mengarahkan mereka ke restoran terapung bernama Barati. Di saat yang sama, ada kapal angkatan laut milik Letnan Fullbody. Melihat Johnny dan Yosaku bersama Luffy, ia mengira kedua pemburu bajak laut itu telah ditangkap. Lalu mulai mengejek mereka. Kesal mendengarnya, Johnny melemparkan poster buronan yang mereka bawa. Namun saat melihat poster milik Arlong, ekspresi Nami langsung berubah. Tak lama kemudian, kapal angkatan laut menembakkan meriam ke arah mereka. Luffy memang berhasil memantulkannya, tapi peluru itu justru menghantam restoran Barati. Bahkan sampai merusak kamar kepala koki mereka yang bernama Zep. Akibat kejadian itu, Luffy terpaksa bekerja di Barati untuk mengganti kerusakan yang ia sebabkan. Di sisi lain, wakil kepala koki Barati yang bernama Sanji sedang menghidangkan makanan untuk Fullbody. Namun karena tersinggung oleh ucapan Sanji, Fullbody sengaja menghancurkan meja beserta makanannya. Melihat itu, Sanji langsung menghajarnya karena ia sangat membenci orang yang tidak menghargai makanan. Di tengah keributan itu, Luffy dan Zep yang sedang bertengkar sampai jatuh ke dalam restoran. Namun begitu tahu Sanji membuat onar, Zep langsung menghajarnya dan mengusir Fullbody dari sana. Di saat yang sama, seorang angkatan laut datang membawa kabar kalau bajak laut Kriegs berhasil lolos. Tak lama datang seorang bajak laut bernama Gin. Ia langsung menembak angkatan laut itu, lalu meminta makanan sambil menodongkan pistol. Karena tidak punya uang, Patty langsung menghajar dan mengusirnya. Namun Sanji saat itu malah memberikannya makan. Menurutnya, lautan itu luas dan kejam. Jadi siapapun yang kelaparan adalah pelanggannya. Mendengar itu, Jin langsung memakannya dan berterima kasih. Melihat itu, Luffy merasa ia telah menemukan koki yang cocok untuk krunya. Ia pun langsung mengajak Sanji bergabung. Namun Sanji menolak. Ia menjelaskan kalau para koki di Barati dulunya adalah mantan bajak laut. Dan hampir setiap hari selalu ada masalah. Dan karena restoran itu juga kekurangan orang, ia tidak bisa pergi begitu saja. Meski begitu, Luffy tetap memaksa mengajaknya bergabung. Lalu Gin mengaku kalau dirinya adalah anggota bajak laut Krieg. Ia juga memperingatkan Luffy yang mau ke Grand Line, bahwa di sana adalah lautan yang penuh bahaya dan keputusasaan. Namun Luffy tetap teguh dengan pendiriannya. Setelah itu, Jin berpamitan dan pergi. Di saat yang sama, Zep datang dan menyuruh Luffy mulai bekerja. Namun karena Luffy orangnya bodoh, ia mulai membuat kekacauan di mana-mana sampai akhirnya diusir keluar. Setelah diusir dari dapur, Luffy melihat teman-temannya sedang makan di restoran dan langsung merasa iri. Ia bahkan sempat menjahili Zoro, meski akhirnya dirinya sendiri yang kena batunya. Di sisi lain, Sanji yang awalnya terganggu langsung berubah sikap saat melihat Nami. Melihat tingkahnya, Zep langsung menyuruh Sanji ikut menjadi bajak laut bersama mereka. Karena menurutnya, Sanji sudah tidak dibutuhkan lagi di Barati. Namun Sanji tetap bersikeras kalau dia akan tetap di restoran ini sampai Zep mati. Sementara itu, Gin kembali menemui kaptennya, Don Krieg, dan berniat mengantar mereka menuju restoran Barati. Beberapa hari kemudian, bajak laut Krieg akhirnya tiba di Barati. Saat itu, Gin membawa Don Krieg untuk meminta makanan kepada mereka, bahkan sampai bersujud. Awalnya semua orang ingin membiarkan mereka mati kelaparan, sampai Sanji datang dan memberikan makan untuk Krieg. Saat itu, Sanji langsung diperingatkan agar tidak memberinya makan, karena Krieg adalah bajak laut terkuat di East Blue. Jika tenaganya pulih, mereka semua bisa berada dalam bahaya. Namun setelah selesai makan, Krieg langsung menunjukkan sifat aslinya. Ia menghajar Sanji dan mengingkari kesempatannya dengan Gin. Bahkan, ia meminta Barati menyiapkan 100 porsi makanan untuk seluruh anak buahnya yang sedang kelaparan. Mendengar itu, Sanji berniat memasakkan makanan untuk mereka. Namun para koki lain langsung mencoba menghentikannya. Saat itulah Sanji menjelaskan prinsipnya. Baginya, tidak peduli sejahat apapun seseorang, selama mereka kelaparan, ia akan tetap memasakkan makanan untuk mereka. Karena sebagai koki, ia tidak bisa membiarkan orang lain mati kelaparan. Patty yang tidak setuju menghajar Sanji dan langsung menembakkan basoka ke arah Krieg untuk menghentikannya. Sayangnya, Krieg masih selamat berkat armor yang ia kenakan. Bahkan setelah itu, ia mulai menembaki seluruh orang yang ada di sana. Sampai akhirnya, Zep datang dan menyerahkan 100 porsi makanan yang diminta Krieg. Saat itu Krieg mengenali Zep sebagai mantan bajak laut yang terkenal karena tendangan-tendangannya, bahkan sampai dijuluki Zep si kaki merah. Selain itu, karena Krieg dulu sempat kalah saat memasuki Grand Line,
Krieg juga mengincar catatan milik Zeb yang pernah belayar ke sana. Menurut Krieg, kegagalannya dulu hanya karena kurang informasi. Jika berhasil mendapatkan catatan Zeb, ia yakin bisa menguasai lautan. Namun Luffy langsung menyela dan mengatakan bahwa dirinya lah yang akan menjadi raja bajak laut. Meski begitu, Krieg belum berniat bertarung saat itu. Ia lebih dulu membawa makanan tersebut untuk anak buahnya. Lalu berjanji akan kembali untuk merebut Baratie beserta catatan milik Zeb. Setelah kepergian Krieg, Sanji sempat disalahkan atas semua yang terjadi. Namun Zeb membelanya, karena hanya Sanji yang pernah merasakan kelaparan hingga berada di ambang kematian. Zeb bahkan menyuruh seluruh koki meninggalkan Baratie demi menyelamatkan diri. Namun tidak ada satupun yang mau pergi, karena mereka sudah siap bertarung sampai akhir. Gin juga sempat memperingatkan mereka kalau Krieg sangatlah kuat. Namun saat itu tidak ada lagi yang peduli. Di sisi lain, Luffy mulai bertanya pada Gin tentang Grand Line. Gin mengaku tidak tahu banyak soal lautan itu, namun dia bercerita kalau armada Krieg yang berjumlah 50 kapal pernah dihancurkan hanya oleh satu orang. Orang itu dijuluki Takanome si mata elang. Sosok yang selama ini dicari Zoro. Mendengar cerita itu, Luffy dan Zoro malah semakin tidak sabar untuk pergi ke Grand Line. Tak lama kemudian saat bajak laut Krieg bersiap menyerang, kapal besar mereka tiba-tiba terbelah, hanya oleh tebasan pedang. Di tengah kekacauan itu, Johnny dan Yosaku memberitahu kalau Nami telah membawa kabur kapal mereka. Mendengar itu, Luffy langsung menyuruh Zoro dan Usopp pergi mengejar Nami. Namun perhatian Zoro langsung teralihkan saat melihat orang yang selama ini ia cari, yaitu Takanome Mihawk, sosok yang baru saja membelah kapal Krieg. Tanpa ragu, Zoro langsung menantangnya berduel. Karena menganggap East Blue sebagai lautan terlemah, Mihawk bahkan hanya menggunakan pisau kecilnya untuk melawan Zoro. Namun meski begitu, Zoro tidak mampu mengimbanginya. Melihat tekad Zoro yang begitu kuat, Mihawk akhirnya menggunakan pedang hitam miliknya. Dalam duel itu, kedua pedang Zoro hancur, dan ia pun dikalahkan. Melihat Zoro dikalahkan, Luffy langsung maju dengan penuh emosi. Namun Mihawk memberitahu bahwa ia tidak membunuh Zoro. Menurutnya, jalan Zoro masih panjang. Dan sebagai Dracul Mihawk, ia akan menunggu sampai Zoro cukup kuat untuk menantangnya lagi demi gelar pendekar pedang nomor 1. Saat itu Zoro berjanji kepada Luffy bahwa dirinya tidak akan pernah kalah lagi sampai berhasil mengalahkan Mihawk dan menjadi pendekar pedang terkuat. Mihawk pun mengakui kalau mereka adalah kelompok yang menarik. Setelah itu, ia pergi karena merasa sudah cukup bersenang-senang. Sementara Usopp dan yang lainnya pergi mengejar Nami, sedangkan Luffy tetap berada di Baratie untuk membantu melawan Krieg. Pertarungan pun dimulai, Luffy dan Sanji dengan mudah mengalahkan para anak buah Krieg. Bahkan lawan yang sedikit lebih kuat pun masih bisa mereka atasi. Namun situasi berubah saat Gin menyandera Zeb dan meminta semua orang meninggalkan Baratie. Meski begitu, Sanji tetap menolak, bahkan saat ia dihajar sekalipun. Karena ia tak ingin Zeb kehilangan sesuatu yang berharga lagi, seperti kekuatan dan impiannya. Lalu, kita dibawa ke masa kecil Sanji. Saat itu, Sanji masih menjadi koki di sebuah kapal, dan memiliki impian menemukan All Blue, lautan legendaris tempat semua jenis ikan berkumpul. Suatu hari, kapal mereka diserang oleh bajak laut Zeb, yang berniat merampok seluruh isinya. Sanji sempat melawan, namun jelas bukan tandingan Zeb. Meski begitu, ia tetap bersikeras, tidak ingin mati sebelum menemukan All Blue. Mendengar impian itu, seluruh anak buah Zeb malah menertawakannya, kecuali Zeb. Tak lama kemudian, badai besar datang dan menghanyutkan Sanji ke laut. Melihat itu, Zeb langsung terjun untuk menyelamatkannya. Bahkan saat kakinya tersangkut, ia rela mengorbankan kakinya demi membawa Sanji keluar dengan selamat. Setelah itu, mereka terdampar di sebuah batu karang besar di tengah laut. Saat itu, Zeb memberikan persediaan makanan kepada Sanji dan menyuruhnya menunggu kapal yang mungkin lewat. Awalnya Sanji sempat protes, karena jatah makanan Zeb terlihat jauh lebih banyak. Namun Zeb hanya mengatakan kalau orang dewasa memang makan lebih banyak daripada anak-anak. Karena tidak punya pilihan, Sanji akhirnya setuju dan menunggu kapal di sisi lain tempat itu. Awalnya Sanji masih yakin mereka akan segera diselamatkan. Namun hari demi hari terus berlalu, tanpa ada satu kapal pun yang datang. Karena penasaran, Sanji akhirnya mendatangi Zeb. Saat itu ia melihat karung milik Zeb masih terlihat penuh, dan mengira Zeb diam-diam masih menyimpan makanan. Bahkan ia sempat berniat merebutnya. Namun saat dibuka, karung itu ternyata hanya berisi harta karun. Barulah Sanji sadar kalau selama ini Zeb tidak memiliki makanan sama sekali. Ia juga akhirnya mengetahui bahwa Zeb mengorbankan kakinya saat menyelamatkannya. Saat itu Sanji mulai memahami alasan Zeb menolongnya. Ternyata Zeb juga pernah memiliki impian yang sama, yaitu menemukan All Blue.
Tapi sejak terdampar di tempat itu, Zeb kini memiliki impian baru, yaitu membangun restoran di tengah laut, agar tidak ada lagi orang yang harus mengalami penderitaan seperti mereka. Sanji pun bersedia membantunya membangun restoran itu. Tak lama kemudian, sebuah kapal akhirnya lewat dan menyelamatkan mereka berdua yang telah terdampar selama 85 hari. Karena itulah Sanji bersikeras melindungi Baratie. Sebab tempat itu adalah impian Zeb sekaligus bukti pengorbanan orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Mendengar semua itu, Luffy bahkan berniat menghancurkan Baratie. Menurutnya, jika restorannya hancur, bajak laut Krieg tidak akan punya alasan lagi untuk menyerangnya. Tentu saja, Sanji langsung menolak ide itu, dan keduanya pun kembali bertengkar. Di saat yang sama, anak buah Krieg kembali menyerang. Namun Gin justru mengalahkannya dan memutuskan mengajak Sanji berduel untuk menyelesaikan semua ini. Pertarungan mereka berlangsung sengit, hingga keduanya sama-sama terjatuh. Namun saat kembali bangkit, Gin mulai mendominasi. Ia menghajar Sanji dengan senjatanya sampai tulang rusuknya patah. Meskipun begitu, saat mendapatkan kesempatan untuk menghabisinya, Gin tidak sanggup melakukannya. Ia tidak tega membunuh orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Karena itu, Gin malah meminta Krieg meninggalkan Baratie dan mengakhiri semua ini. Mendengar hal tersebut, Krieg langsung kecewa dan memutuskan menggunakan senjata andalannya, yaitu gas beracun. Seluruh bajak laut Krieg segera memakai masker pelindung. Luffy sempat merebut 2 masker untuk Sanji dan Gin. Namun dia tidak sempat mengambil satu untuk dirinya sendiri. Tak lama kemudian, gas beracun itu pun meledak dan menyelimuti seluruh area barat. Saat itu Gin melemparkan maskernya kepada Luffy, lalu memakaikan masker miliknya kepada Sanji. Akibatnya, Gin menjadi satu-satunya orang yang terkena gas beracun tersebut. Melihat kondisi Gin, Luffy memintanya untuk tidak mati. Setelah itu, ia maju menghadapi Krieg. Meski sempat tertembak dan harus menghadapi mantel berduri milik Krieg, Luffy tetap menghajarnya hingga membuatnya terpental. Namun Krieg kembali bangkit dan mulai menyerang menggunakan tombak peledak. Beberapa kali Luffy terkena ledakan secara langsung, tapi ia terus bangkit berkat tekadnya yang kuat. Saat Krieg kembali menyerang, kali ini Luffy berhasil menghancurkan tombak andalannya. Pertarungan pun berlanjut, Luffy terus melancarkan serangan, seperti Gomu Gomu no Gatling Gun, Gomu Gomu no Pistol, hingga Gomu Gomu no Bazooka. Meski begitu, Krieg masih mampu bertahan. Saat Krieg mulai merasa dirinya sudah menang, Luffy kembali menghajarnya hingga armor kebanggaannya hancur. Tak lama kemudian, Krieg berhasil menjebak Luffy menggunakan jaring besi. Namun sebelum kehilangan kesempatan, Luffy melancarkan serangan Gomu Gomu no Orochi yang menghantam Krieg dan akhirnya mengalahkannya. Setelah pertarungan berakhir, Luffy malah tenggelam ke dasar laut. Melihat itu, Sanji langsung menyelam untuk menyelamatkannya. Namun setelah Luffy berhasil diselamatkan, Krieg masih belum mau menerima kekalahannya dan mulai kehilangan kendali. Saat itulah Jin menghajarnya dan mengatakan bahwa mereka sudah kalah. Setelah semuanya berakhir, Sanji bahkan memberikan kapal kepada mereka agar bisa pergi dari sana. Dan dengan itu, seluruh kekacauan di Baratie akhirnya selesai. Di sisi lain, Nami masih berharap bisa kembali bergabung dengan Luffy. Namun di saat yang sama, ia juga sangat ingin terbebas dari semua masalahnya. Setelah Luffy sadar, ia kembali mengajak Sanji bergabung menjadi krunya. Namun Sanji masih menolak karena merasa masih dibutuhkan di Baratie. Meski begitu, ia juga ingin pergi ke Grand Line untuk mengejar impiannya menemukan All Blue. Tak lama kemudian, saat mereka sedang makan, para koki mulai mengejek sup buatan Sanji. Bahkan Zeb ikut menghina masakannya dan memukul Sanji karena menganggap sup itu memalukan bagi seorang koki. Karena kesal, Sanji pun pergi untuk menenangkan diri. Padahal menurut Luffy, sup itu sangat enak. Sebenarnya para koki Baratie mengakui kemampuan memasak Sanji. Mereka hanya merasa sudah waktunya Sanji pergi mengejar impiannya sendiri, bahkan menitipkannya kepada Luffy. Namun Luffy menolak jika Sanji tidak mengatakan padanya secara langsung. Sanji yang diam-diam mendengar percakapan itu tiba-tiba melihat Yosaku datang dengan seekor ikan. Saat itu Yosaku memberitahu kalau tujuan Nami adalah tempat yang sangat berbahaya dan mereka membutuhkan bantuan Luffy. Mendengar itu, Luffy langsung bersiap berangkat. Sebelum pergi, Sanji akhirnya mengatakan kalau ia bersedia menjadi koki bajak laut topi jerami. Karena menurutnya, mereka sama-sama punya impian yang terdengar mustahil. Mendengar itu, Luffy langsung menerimanya dengan senang hati. Sebelum berangkat, Zeb sempat menawarkan catatan perjalanan Grand Line miliknya. Namun Luffy sama sekali tidak tertarik, dan malah meminta daging yang lebih banyak. Dan saat mereka hendak berangkat, Sanji awalnya enggan mengucapkan salam perpisahan. Namun saat Zeb mengucapkan salam perpisahan, Sanji tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia langsung bersujud dan berterima kasih atas semua yang telah dilakukan Zeb untuknya. Para koki Baratie juga ikut menangis, bahkan mengaku akan merindukan Sanji.
Dan akhirnya, bajak laut topi jerami kembali melanjutkan perjalanan untuk mengejar Nami. Di tempat lain, Nami akhirnya tiba di Arlong Park. Saat itu, Luffy sudah tidak sabar untuk mengajak Nami kembali berlayar menuju Grand Line. Namun Yosaku segera memperingatkan mereka kalau tujuan Nami adalah Arlong Park, markas bajak laut manusia ikan yang dipimpin oleh Arlong. Ia juga menjelaskan bahwa di dunia ini ada 3 kekuatan besar. Salah satunya adalah Shichibukai, yaitu para bajak laut yang diakui oleh pemerintah dunia. Bahkan Mihawk yang mengalahkan Zoro juga merupakan salah satu anggota Shichibukai. Selain itu, ada Shichibukai lain bernama Jinbe, pemimpin bajak laut manusia ikan, yang menempatkan Arlong di East Blue. Sejak saat itu, Arlong berhasil menguasai lebih dari 20 kota, dan kekuatannya bahkan disebut jauh lebih besar dibanding Don Krieg. Meski begitu, mereka memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya, dan memilih makan terlebih dahulu. Di tempat lain, Nami akhirnya tiba di Arlong Park, kampung halamannya sendiri. Di sana terlihat Arlong yang diam-diam bekerja sama dengan seorang kapten angkatan laut bernama Nezumi untuk mendapatkan banyak uang. Sebelum masuk menemui Arlong, Nami sempat menghentikan seorang bocah yang ingin membalas dendam karena ayahnya dibunuh oleh manusia ikan. Nami lalu menyuruh bocah itu pergi agar tidak melakukan hal bodoh. Dan dari sinilah terungkap kalau Nami memang merupakan anggota bajak laut Arlong. Sementara itu, Zoro dan yang lainnya akhirnya tiba di Arlong Park. Saat itu Zoro berniat menyerang mereka seorang diri. Namun karena tidak setuju, Usopp dan Johnny malah mengikatnya agar tidak bertindak gegabah. Tak lama kemudian, mereka melihat Going Merry yang sedang berlabuh di desa Kokoyashi dan memutuskan pergi ke sana. Namun di tengah perjalanan, mereka bertemu manusia ikan dan langsung dikejar. Karena panik, Usopp dan Johnny meninggalkan Zoro yang masih terikat. Akibatnya, Zoro justru tertangkap dan dibawa ke Arlong Park. Di sana, ia kembali bertemu Nami. Bahkan, Nami memperlihatkan tatonya kepada Zoro sebagai bukti bahwa dirinya memang anggota bajak laut Arlong. Di sisi lain, Usopp dan Johnny tiba di sebuah desa yang ternyata sudah dihancurkan oleh Arlong. Tak lama kemudian, manusia ikan kembali datang mengejar mereka. Beruntung, sebelum tertangkap, seseorang muncul dan menyelamatkan Usopp. Orang itu bernama Nojiko, dan dia membawa Usopp ke rumahnya. Saat itu Nojiko memberitahu kalau ia saudara angkat Nami. Karena mereka berdua tidak punya orang tua, mereka dibesarkan oleh orang tua angkat. Sementara itu, Luffy dan yang lain sempat diganggu monster laut saat makan. Namun mereka dengan mudah mengalahkannya, bahkan menjadikan monster itu sebagai tunggangan menuju Arlong Park. Di Arlong Park, Zoro yang menyadari sesuatu langsung menenggelamkan dirinya ke laut. Namun Nami segera menolongnya. Saat itu, Zoro tahu kalau Nami sebenarnya hanya berpura-pura. Meski begitu, Nami tetap menghajarnya di depan bajak laut Arlong agar penyamarannya tidak terbongkar. Tak lama kemudian ada laporan kalau Usopp ketahuan bersembunyi di desa Kokoyashi. Mendengar itu, Arlong memutuskan pergi ke sana karena memang ada urusan lain yang harus diselesaikan. Di desa tersebut, Arlong mendatangi seseorang bernama Gen untuk meminta upeti. Nojiko yang diam-diam melihat bersama Usopp menjelaskan bahwa seluruh warga desa harus membayar upeti setiap bulan jika ingin tetap hidup. Saat itu Gen juga disiksa di depan warga karena diam-diam menyimpan senjata. Melihat hal itu, Usopp yang sudah tidak tahan langsung menyerang Arlong. Namun karena perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh, Usopp hanya bisa kabur setelah membuat Arlong marah. Tak lama kemudian Nami datang dan membuat seluruh warga pergi. Dalam obrolannya dengan Nojiko, Nami memberitahu kalau uang untuk membeli desa Kokoyashi senilai 100 juta beri hampir terkumpul. Di sisi lain, Zoro yang sebelumnya dibebaskan Nami mulai membantai anak buah Arlong di Arlong Park. Bahkan saat bertemu Hachan, salah satu manusia ikan, ia malah mengira Zoro sebagai tamu dan mengantarnya ke desa Kokoyashi. Tak lama kemudian, Arlong yang baru kembali melihat kekacauan yang terjadi, yang membuatnya marah setelah tahu itu ulah Zoro. Sementara itu, Usopp yang sempat berhasil kabur akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke Arlong Park. Anak buah Arlong mulai curiga kalau Nami adalah orang yang membebaskan Zoro. Namun Nami yang sedari tadi mendengar langsung keluar dan menyangkal. Tak lama kemudian, Hachan juga kembali dan baru sadar kalau orang yang tadi ia antar ternyata adalah Zoro. Usopp yang tahu Zoro berhasil lolos berniat kabur juga. Namun Nami yang melihatnya langsung menghajarnya dan tetap melanjutkan sandiwaranya. Di depan semua orang untuk meyakinkan mereka, Nami menusuk Usopp hingga ia terjatuh ke laut. Setelah namanya bersih, Nami kembali meminta Arlong menepati janjinya agar ia bisa membeli desa Kokoyashi. Dan langsung Arlong setujui. Tak lama kemudian, monster yang dituangi Luffy mengamuk hingga membuat kapal mereka terpental ke desa. Bahkan tanpa sengaja, mereka juga bertemu dengan Zoro. Saat itu, Zoro langsung mengajak mereka menyelamatkan Usopp. Namun tak lama, Johnny datang dan memberitahu kalau Usopp telah dibunuh oleh Nami.
Saat mendengar itu, Luffy langsung marah dan tidak percaya. Namun tak lama kemudian, Nami sendiri datang dan membenarkan perkataan Johnny. Ia mengaku kalau selama ini hanya memanfaatkan mereka demi mendapatkan uang. Sekaligus menyuruh mereka pergi karena Arlong bukan tandingan mereka. Namun Luffy tetap menolak pergi, bahkan malah memilih tidur. Hal itu membuat Nami kesal dan akhirnya meninggalkan mereka. Di sisi lain, para warga sempat senang karena angkatan laut datang untuk menolong mereka. Namun saat mereka menembakkan meriam ke Arlong Park, Arlong dengan mudah menghancurkan bola meriam itu menggunakan giginya, lalu menyuruh anak buahnya menghabisi seluruh angkatan laut, dan dalam waktu singkat, kapal mereka pun berhasil ditenggelamkan, yang membuat harapan seluruh warga kembali hancur. Sementara itu, Johnny dan Yosaku memutuskan berpisah, karena tidak ingin mati sia-sia. Tak lama kemudian, Usopp datang dalam keadaan selamat. Ternyata saat menusuknya, Nami sengaja melukai tangannya sendiri agar Arlong percaya kalau Usopp benar-benar sudah mati. Setelah itu, Usopp menceritakan semua yang sebenarnya terjadi. Di tempat lain, Nami yang sedang stres menceritakan tentang Luffy dan yang lainnya kepada Nojiko. Sebenarnya ia sangat senang saat bersama mereka. Namun karena tidak punya pilihan, ia merasa harus melupakan mereka. Setelah mendengar cerita itu, Nojiko menemui kru topi jerami karena ingin menceritakan semua tentang Nami dan desa ini. Namun Luffy sama sekali tidak tertarik dan lebih memilih pergi jalan-jalan. Lalu kita dibawa ke masa kecil Nami. Saat itu ia dikenal sangat suka mencuri buku. Sampai Gen sering dibuat pusing oleh ulahnya. Nami juga tinggal bersama Nojiko dan Belmere, ibu angkat mereka. Meski hidup serba sederhana, mereka tetap menjalani hari-hari dengan penuh tawa. Selain itu, Nami yang sangat ahli dalam navigasi juga memiliki impian untuk memetakan seluruh lautan dan membuat peta dunia. Namun belakangan ini, kehidupan mereka semakin sulit. Nami bahkan sempat bertengkar dengan Nojiko karena masalah pakaian. Sampai tanpa sengaja mengatakan kalau mereka bukan saudara kandung. Mendengar itu, Belmere langsung menamparnya. Nami yang kesal akhirnya pergi dari rumah. Ia bahkan berharap seandainya dulu diadopsi oleh keluarga yang lebih kaya. Merasa bersalah, Belmere meminta Nojiko mencari Nami. Sementara itu, Nami sedang bersama Gen dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Gen hanya tertawa dan bercerita kalau Belmere dulu juga anak yang sangat nakal. Bahkan tidak ada yang menyangka kalau ia akhirnya menjadi seorang angkatan laut. Lalu kita diperlihatkan masa lalu Belmere. Saat terluka parah di medan perang, ia menemukan Nojiko yang sedang menggendong Nami yang masih bayi. Sejak saat itulah Belmere memutuskan membawa mereka pulang dan membesarkan keduanya sebagai anaknya sendiri. Setelah mendengar cerita itu, Nami akhirnya pulang bersama Nojiko. Bahkan para warga ikut terharu melihat hangatnya keluarga kecil mereka. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tak lama kemudian, bajak laut Arlong datang dan mulai menguasai desa. Mereka meminta upeti sebesar 100.000 beri untuk setiap orang dewasa dan 50 beri untuk setiap anak-anak. Dan siapapun yang tidak membayar akan dibunuh. Saat hendak pergi, Arlong melihat asap yang berasal dari rumah Belmere yang membuat Arlong pergi ke sana. Saat sampai di sana, Belmere sempat melawan, namun jelas bukan tandingan Arlong. Sementara itu, Nami dan Nojiko ditahan warga agar tidak menghampiri Belmere. Saat Belmere disiksa, Gen memohon agar ia membayar upeti saja karena menurutnya Arlong belum mengetahui keberadaan Nami dan Nojiko. Namun setelah menyerahkan uangnya, Belmere justru mengatakan kalau uang itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk kedua anaknya. Mendengar itu, Nami dan Nojiko langsung berlari memeluk Belmere. Saat Arlong hendak membunuh Belmere, dia dan para warga sempat mencoba melawan. Namun semua usaha mereka sia-sia, dan Belmere akhirnya tewas di tangan Arlong. Karena mengetahui kemampuan Nami dalam menggambar peta laut, Arlong pun membawanya pergi. Setelah itu, para warga berniat menyelamatkan Nami. Namun Nami justru datang membawa uang dan mengatakan kalau dirinya telah bergabung dengan Arlong. Mendengar itu, Nojiko dan seluruh warga kecewa. Mereka mengira Nami memilih menjadi bajak laut karena tidak ingin hidup miskin seperti Belmere. Namun sebenarnya, Nami melakukan itu demi membeli kembali desa Kokoyashi dan melindungi seluruh warga. Karena itulah ia memutuskan menanggung semuanya seorang diri. Setelah menceritakan semua itu, Nojiko meminta kru topi jerami untuk tidak mengganggu rencana Nami. Selama bertahun-tahun, Nami sudah mengumpulkan uang itu sedikit demi sedikit. Bahkan Johnny dan Yosaku yang diam-diam mendengarkan cerita itu ikut terharu. Di tempat lain, Angkatan Laut datang menemui Nami untuk mengambil seluruh harta yang selama ini berhasil ia kumpulkan. Nami sempat mencoba menghentikan mereka, bahkan Gen ikut membelanya. Karena ia dan seluruh warga desa sudah mengetahui pengorbanan Nami. Hanya saja mereka selama ini memilih berpura-pura tidak tahu. Saat itu, Nezumi mengungkap
kalau mereka memang dikirim oleh Arlong. Dan ketika mereka berhasil menemukan hartanya, Nami kembali mencoba menghentikan mereka. Nezumi sempat menembak Nami, namun Nojiko segera melindunginya. Lalu mereka bergegas membawa Nojiko ke dokter. Setelahnya Nami langsung mendatangi Arlong untuk menagih janjinya. Namun Arlong dan anak buahnya hanya menertawakannya. Lalu menyuruh Nami mengumpulkan uang itu lagi dari awal. Bahkan Arlong mengancam akan membunuh seluruh warga desa Kokoyashi jika Nami berani kabur. Di sisi lain, para warga desa Kokoyashi akhirnya memutuskan melawan Arlong karena sudah muak dengan semua ini. Tak lama kemudian, Nami datang sambil tersenyum dan mengatakan kalau ia akan mengumpulkan uang itu lagi, dari awal demi mereka. Namun Gen menyuruh Nami berhenti berpura-pura. Ia memberitahu kalau seluruh warga sudah siap mati demi mengakhiri penderitaan ini. Melihat para warga pergi, Nami hanya bisa menangis dan melampiaskan semua emosinya dengan menusuk tato bajak laut Arlong di lengannya. Namun Luffy segera menghentikannya. Pada saat itulah, Nami akhirnya meminta tolong kepada Luffy. Luffy lalu menitipkan topi jeraminya di kepala Nami dan bersiap menuju Arlong Park bersama Zoro, Sanji, dan Usopp. Di sisi lain, Jody dan Yusaku yang sebelumnya sudah dikalahkan bajak laut Arlong berusaha menahan para warga desa Kokoyashi agar tidak bertindak gegabah. Karena kali ini, yang akan melawan bajak laut Arlong adalah bajak laut topi jerami. Luffy langsung masuk ke Arlong Park dan bertanya siapa Arlong. Begitu tahu orangnya, Luffy langsung menghajarnya sampai terpental. Setelah mengetahui Luffy dan yang lain datang demi Nami, Hachan memanggil Momo, monster laut peliharaan mereka. Namun yang datang ternyata monster laut yang sebelumnya dijadikan tunggangan oleh Luffy. Karena ketakutan, Momo sempat ingin kabur. Tapi setelah diperintahkan Arlong, ia kembali menyerang bersama para manusia ikan. Meski begitu, Luffy dengan mudah mengalahkan mereka dan melempar Momo. Namun akibat serangannya sendiri, kaki Luffy malah tersangkut di lantai beton. Hal itu membuat Luffy menjadi sasaran serangan Hachan. Untungnya Sanji segera melindunginya. Tak lama kemudian, Arlong bangkit dan mengangkat beton yang menjepit kaki Luffy, lalu membuangnya ke laut. Karena ia tahu, pengguna buah iblis tidak bisa berenang. Karena manusia ikan jauh lebih kuat di dalam air, Zoro dan Sanji terpaksa lebih dulu melawan mereka sebelum menolong Luffy. Sementara Usopp harus kabur karena dikejar manusia ikan. Di sisi lain, Gen dan Nojiko menyelam ke dasar laut untuk menyelamatkan Luffy. Namun mereka kesulitan menghancurkan beton yang menjepit kaki Luffy. Kembali ke pertarungan, Zoro mulai kesulitan melawan Hachan karena luka akibat pertarungan dengan Mihawk. Begitu juga Sanji yang mulai terpojok. Namun Zoro kembali bangkit. Ia meminjam pedang Johnny dan Yosaku agar bisa menggunakan teknik 3 pedangnya, lalu melawan Hachan yang memakai teknik 6 pedang. Meski sempat kewalahan, pada akhirnya Zoro berhasil mengalahkan Hachan. Di saat yang sama, Sanji juga kembali bangkit. Namun dia justru menyelam ke laut untuk menyelamatkan Luffy. Karena bertarung di dalam air, Sanji berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Ia bahkan mulai kehabisan napas. Meski begitu, Sanji akhirnya berhasil kembali ke daratan dan langsung menghajar lawannya dengan teknik tendangannya. Di tempat lain, Usopp sempat berpura-pura mati hingga lawannya pergi. Namun setelah mengingat semua orang mempertaruhkan nyawa mereka, ia sadar kalau dirinya terlihat sangat menyedihkan. Karena itu, Usopp kembali bangkit dan memutuskan untuk melawan. Meski jelas kalau Usopp bukan tandingan lawannya. Namun berkat kecerdikannya, Usopp berhasil menyerang manusia ikan itu. Dan dengan jurus Usopp Hammer, ia akhirnya berhasil menang. Di sisi lain, Arlong yang mulai marah kini telah memojokkan Zoro dan Sanji. Tak lama Nami datang untuk menantang Arlong. Namun sebelum itu, Arlong memberikannya pilihan. Jika Nami kembali bergabung dan melanjutkan menggambar peta untuknya, maka warga Kokoyashi akan diampuni. Tapi jika menolak, mereka semua akan mati. Dipenuhi dilema, Nami akhirnya meminta maaf kepada warga Kokoyashi dan mengajak mereka mati bersama untuk melawan Arlong. Mendengar itu, seluruh warga langsung bersorak. Di sisi lain, Luffy akhirnya sadar. Zoro yang menyadari itu berusaha menahan Arlong agar Sanji bisa melepaskan beton yang menjepit kaki Luffy. Usopp juga datang untuk membantu mereka. Ya, meskipun gak guna sih. Saat itu Zoro mulai terpojok oleh Arlong. Namun seketika Arlong terkejut karena tak menyangka Zoro masih kuat bertarung dengan lukanya. Sedangkan Hachan yang kembali sadar segera menyusul Sanji ke dasar laut. Untungnya, karena luka yang sebelumnya diberikan Zoro, Hachan gagal menghentikan Sanji. Dan Luffy akhirnya berhasil terbebas. Begitu bebas, Luffy langsung menyelamatkan Zoro dan menghajar Arlong habis-habisan. Namun Arlong kembali bangkit dan menyerang menggunakan giginya yang sangat kuat dan tajam. Meski begitu, Luffy tidak gentar dan terus menghajarnya hingga gigi Arlong patah. Namun secara mengejutkan, gigi Arlong kembali tumbuh dan jauh lebih kuat. Bahkan Luffy sampai ikut memakai gigi patahan Arlong untuk melawannya.
Karena semakin marah, Arlong terus menyerang. Ia bahkan sempat menggigit tangan Luffy, tapi Luffy segera menghajarnya untuk melepaskan diri. Arlong lalu masuk ke dalam air untuk memanfaatkan keunggulannya sebagai manusia ikan dan mencoba menusuk Luffy menggunakan hidungnya. Namun sekali lagi, Luffy berhasil membalikkan keadaan. Dipenuhi amarah, Arlong akhirnya menggunakan senjatanya dan menyerang Luffy dengan brutal. Hingga pada akhirnya, pertarungan mereka sampai ke ruangan tempat Nami selama ini dipaksa menggambar peta. Setelah tahu Arlong telah memperalat Nami selama bertahun-tahun, Luffy menjadi sangat marah. Ia menghancurkan senjata Arlong, lalu menghancurkan seluruh ruangan itu, karena ingin menghapus semua kenangan buruk Nami. Bahkan saat terpojok sekalipun, Luffy terus bangkit dan menghajar Arlong sampai seluruh Arlong Park runtuh. Kehancuran itu seolah menjadi tanda bahwa Nami dan warga Kokoyashi akhirnya benar-benar bebas. Di saat yang sama, Luffy juga menegaskan bahwa Nami adalah temannya. Mendengar itu, seluruh warga bersorak merayakan kemenangan mereka. Nami pun mengembalikan topi jerami milik Luffy, dan mereka pun tersenyum bersama. Namun tak lama kemudian, Kapten Nezumi datang lagi dan mulai banyak bicara. Zoro yang kesal langsung menghajarnya. Lalu disusul pukulan balas dendam dari Nami, serta meminta hartanya kembali. Setelah itu Nezumi kabur. Sebelum pergi, Nezumi memperingatkan bahwa bajak laut topi jerami akan menjadi buronan angkatan laut. Dan setelah kembali, ia benar-benar membuat poster buronan pertama untuk Luffy. Sementara itu, seluruh warga Kokoyashi berpesta merayakan kebebasan mereka. Luffy sibuk makan besar, Sanji dan Usopp bersantai, sementara Zoro harus diobati karena luka-lukanya. Di sisi lain, Nami mendatangi makam Belmere dan mulai membulatkan tekadnya untuk menjadi bajak laut. Setelah itu, mereka terus berpesta selama 3 hari. Selama itu juga Nami menghapus tato Arlong dan berniat membuat tato baru. Saat pulang, ia sempat mengenang kehidupannya bersama Belmere, sekaligus ingin berpamitan. Selain itu, ia meninggalkan seluruh hartanya untuk desa ini. Keesokan harinya, bajak laut topi jerami bersiap berangkat. Johnny dan Yosaku memutuskan untuk berpisah dengan mereka. Tak lama kemudian, Nami datang, namun dia memilih pergi tanpa berpamitan kepada para warga, dan langsung berlari menuju kapal. Bahkan sebelum berangkat, ia sempat mencuri semua dompet mereka dan langsung pergi berlayar. Pada saat itu, Gen hanya meminta Luffy menjaga Nami. Setelahnya Gen diberitahu gambar tato baru milik Nami, yang memiliki lambang kincir dan jeruk. Bentuk kincir berasal dari topi Gen. Karena saat itu, ia berusaha menghibur Nami yang masih bayi. Sedangkan jeruk melambangkan Belmere. Namun kali ini, Gen sudah tidak membutuhkan kincir itu lagi, dan memilih meninggalkannya di samping makam Belmere. Di markas Angkatan Laut, mereka mulai menyoroti Luffy yang telah mengalahkan beberapa bajak laut kuat di East Blue, seperti Buggy, Krieg, bahkan Arlong. Karena itu, mereka memutuskan untuk memberinya bounty sebesar 30 juta berry, yang sekaligus menjadi bounty awal tertinggi yang pernah ada. Tak lama kemudian, poster buronan Luffy mulai tersebar di berbagai tempat, seperti Desa Pusa, Shiru Village, Barati, serta Kobe. Bahkan sampai ke kru topi jerami sendiri. Kabar itu tentu membuat mereka sangat senang. Selain itu, Luffy dan yang lain juga memutuskan untuk singgah ke Laugton, kota tempat Raja Bajak Laut Goldie Roger dilahirkan sekaligus dieksekusi. Di tempat lain, Mihawk datang menemui Shanks untuk memberikan kabar soal bounty Luffy, yang seketika membuat Shanks senang. Sesampainya di Laugton, masing-masing kru berpencar untuk mengurus keperluan mereka. Luffy pergi ke tempat eksekusi, Zoro mencari pedang baru, Nami belanja, Sanji mengikuti lomba memasak, sementara Usopp berduel dengan orang yang pernah dikalahkan ayahnya. Di kantor Angkatan Laut, Kapten bernama Smoker mendapat kabar bahwa Luffy akan datang ke kota ini, yang membuatnya langsung bergegas, bahkan tanpa sempat melihat poster buronannya. Saat itu Smoker sempat berpapasan dengan Luffy. Namun karena belum tahu siapa dia, Smoker malah menunjukkan jalan pada Luffy yang sedang tersesat. Sayangnya, Luffy kembali tersesat dan malah masuk ke bar yang dulu pernah didatangi Goldie Roger. Di sana, ia mendengar cerita seorang kakek tua tentang kehebatan Roger, yang bahkan tidak memiliki rasa takut saat berlayar ke Grand Line. Mendengar itu, Luffy menjadi semakin bersemangat untuk pergi ke Grand Line. Melihat sosok Roger dalam diri Luffy, kakek itu mengajaknya bersulang untuk Raja Bajak Laut yang abadi. Setelah Luffy pergi, Smoker datang ke bar tersebut, sampai akhirnya ia sadar bahwa orang yang ditemuinya adalah buronan yang sedang ia cari. Sementara itu, Luffy akhirnya sampai di tempat eksekusi Roger, tempat dimulainya era bajak laut. Saat itu Luffy berniat menaiki menara eksekusi, namun Smoker datang dan berusaha menangkapnya. Dalam pertarungan itu, Luffy benar-benar terpojok, tetapi tanpa sengaja ia berhasil lolos. Di tempat lain, Zoro berniat menolong seorang gadis bernama Tashigi yang hendak diserang. Namun secara mengejutkan, Tashigi ternyata ahli menggunakan pedang.
Hanya saja, ia agak ceroboh. Saat Zoro berniat mengambil kacamata Tashigi, ia langsung terkejut karena Tashigi sangat mirip dengan Kuina. Sampai tidak sengaja menghancurkan kacamata miliknya. Awalnya Tashigi meminta ganti rugi. Namun karena mengira Zoro adalah orang miskin, ia malah menyuruhnya membersihkan markas Angkatan Laut. Tapi setelah identitas Zoro diketahui, Zoro langsung menghajar para Angkatan Laut dan meninggalkan uang untuk mengganti kacamata Tashigi. Setelah itu, Zoro pergi mencari pedang baru. Kebetulan Tashigi juga datang ke sana dan masih belum menyadari bahwa pria itu adalah Zoro. Ia bahkan terpukau dengan Wado Ichimonji milik Zoro, yang merupakan salah satu dari 21 pedang terbaik. Tak lama kemudian, Zoro menemukan pedang Sendai Kitetsu yang dijual dengan harga murah. Namun ia tahu bahwa pedang itu adalah pedang terkutuk. Untuk menguji keberuntungannya, Zoro melemparkan pedang itu ke udara. Dan secara mengejutkan, ia tidak terluka sama sekali. Melihat hal itu, pemilik toko langsung memberikannya pedang Yubashiri, karena merasa Zoro adalah seorang pendekar pedang sejati. Di sisi lain, Luffy yang sedang diburu bagi tanpa sengaja bertemu dengan Zoro. Namun mereka harus kembali berpisah, karena topi Luffy terbawa angin sampai kembali ke tempat eksekusi. Pada saat yang sama, Bagi dan Smoker mulai bergerak untuk menangkap Luffy. Saat menaiki menara eksekusi, Luffy didatangi Alpida yang kini berubah setelah memakan buah iblis Sube-Sube no Mi, dan telah bergabung dengan Bagi untuk membalas dendam. Tak lama kemudian, Luffy ditangkap dan hendak dieksekusi. Zoro dan Sanji sempat datang untuk menyelamatkan Luffy. Namun saat Bagi akan menghabisinya, Luffy dengan lantang menyatakan bahwa dirinya akan menjadi Raja Bajak Laut. Tepat saat Bagi menebas pedangnya, petir tiba-tiba menyambar menara dan menyelamatkan Luffy. Setelah itu, mereka segera melarikan diri. Melihat hal itu, Smoker teringat bahwa Roger juga tersenyum saat akan dieksekusi, sama seperti Luffy. Meskipun begitu, ia tetap mengejar mereka. Tak lama kemudian, Tashigi menghadang Zoro. Namun dalam pertarungan itu, Zoro dengan mudah mengalahkannya. Meski begitu, Zoro tidak menghabisinya, karena Tashigi sangat mirip dengan Kuina. Di sisi lain, Luffy kembali dihadang oleh Smoker. Ia segera menyuruh Sanji pergi terlebih dahulu. Tapi saat Luffy bertarung dengan Smoker, ia benar-benar terpojok karena tidak bisa menyerang tubuh asapnya. Namun saat Luffy hampir kalah, datang seseorang bernama Dragon yang menolongnya. Seketika datang badai besar yang menerbangkan mereka. Setelah berhasil lolos, Luffy langsung kembali ke Going Merry bersama yang lain menggunakan tubuh karetnya. Dan mereka pun berhasil melarikan diri. Setelah itu, Smoker dan Tashigi memutuskan mengejar mereka sampai ke Grand Line. Bahkan Bagi yang berhasil lolos juga berniat pergi ke sana. Dan saat bajak laut topi jerami hampir mencapai perbatasan Grand Line, mereka menyebutkan impian masing-masing sebelum akhirnya bersiap memasuki Grand Line. Begitulah rekap alur cerita One Piece Arc Is Blue Saga. Ini masih awal permulaan dari perjalanan bajak laut topi jerami. Kalau kalian suka dengan konten ini, aku bakal bikin kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten serupa lainnya. Aku Kaizi pamit undur diri. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.